Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Namritulketia dengan NIM 24065111059. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 11, yaitu multi insert data ke database dengan PHP. Sebelum membuat program, pertama kita membuat desain database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan database yang bernama Web 2024. Nah, di dalam database ini ada 3 tabel. Yang pertama itu ada absensi, identitas, dan jurusan. Kita ke tabel jurusan terlebih dahulu. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan data jurusan. Nah, field yang digunakan itu ada 2, yaitu ID jurusan dan nama jurusan. Field ID jurusan ini menggunakan tipe integer dan dijadikan primary key, lalu menggunakan auto increment agar nomor jurusan dibuat otomatis. Nah, sedangkan nama jurusan ini tipenya varchar 50 digunakan untuk menyimpan nama jurusan. Lalu selanjutnya kita ke tabel identitas. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, ada field ini yang digunakan. Lalu field name ini dijadikan primary key karena setiap mahasiswa itu memiliki nomor induk yang berbeda. Kemudian ID jurusan ini berfungsi sebagai foreign key yang menghubungkan tabel identitas dengan tabel ID jurusan. Tabel jurusan maksudnya. Artinya setiap mahasiswa itu memiliki jurusan tertentu. Lalu kita lanjut ke tabel ketiga. Di sini tabel absensi ini digunakan untuk menyimpan data kehadiran mahasiswa. Ada 3 field, ID absensi, NIM, dan keterangan. Field ID absensi ini menjadi primary key dan auto increment, sedangkan NIM ini menjadi foreign key yang terhubung dengan tabel identitas. Nah, dengan relasi ini data absensi akan terhubung langsung dengan mahasiswa. Di sini ada relasinya. Yang pertama itu ID jurusan ini. Nah, relasi ini menghubungkan mahasiswa dengan jurusannya. Lalu yang kedua itu ada, ini relasi ini menghubungkan data absensi dengan data mahasiswa. Nah, dengan adanya foreign key, data menjadi lebih terstruktur dan menghindari data yang tidak sesuai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian program PHP-nya. Yang pertama di sini ada koneksi PHP. Nah, kode ini digunakan untuk menghubungkan PHP dengan database MariaDB. Di sini seperti biasa ada localhost dan lainnya. Ini digunakan menunjukkan server database-nya. Lalu ini username database, ini password-nya, dan ini nama database yang kita gunakan. Nah, apabila koneksi berhasil, maka PHP dapat mengakses seluruh tabel pada database. Kalau tidak berhasil, maka koneksi gagal. Lalu yang selanjutnya ada forum jurusan. Di sini forum ini digunakan untuk melakukan single insert data jurusan. Di sini ada kode form method ini sampai single. Nah, metode post ini digunakan untuk mengirim data form. Nah, kemudian status single ini menandakan bahwa proses insert yang dilakukan adalah single insert. Lalu ada input name. Nah, ini digunakan untuk menerima nama jurusan. Ketika tombol save ini ditekan, nanti data akan dikirim menuju insert PHP. Lalu selanjutnya kita akan membahas insert PHP. Nah, file ini merupakan pusat proses insert datanya ya. Pada awal program ini terdapat ini. Nah, kode ini membaca status yang dikirim melalui URL. Nah, lalu bagian ini jika status single, maka program ini menjalankan insert jurusan. Nah, di sini ada kode ini. Nah, perintah insert into ini digunakan untuk menambahkan data ke tabel jurusan. Nilai yang dimasukkan itu berasal dari input nama jurusan. Jika berhasil, ini akan mengarahkan kembali ke halaman forum. Nah, lalu kita ke bagian identitas ini. Jika status
identitas, maka program menyimpan data mahasiswa. Lalu di sini insert into identitas ini digunakan untuk memasukkan ini. Setelah data tersebut berasal dari form identitas. Nah, setelah berhasil, halaman akan kembali menuju form identitas PHP. Nah, lalu yang terakhir ini, bagian multi, ini adalah inti dari modul. Di sini ada kode ini, digunakan untuk melakukan perulangan. Nah, artinya program menyimpan banyak data sekaligus. Lalu kemudian ini, insert into absensi ini, digunakan untuk menyimpan name dan keterangan. Setelah seluruh data tersimpan, muncul pesan data berhasil disimpan. Lalu kita akan ke forum identitas. Nah, forum ini digunakan untuk menginput data mahasiswa ya. Nanti itu akan terdapat field name, nama, alamat, nomor HP, jurusan. Di sini nanti jurusannya itu menggunakan dropdown. Lalu di sini digunakan untuk mengambil data jurusan dari database. Lalu kemudian ini while dipakai untuk menampilkan seluruh jurusan ke dalam option dropdown-nya nanti. Nah, dengan cara ini jurusan akan muncul otomatis sesuai data yang ada di database. Lalu kita ke form absensi. Nah, file ini memiliki dua fungsi ya. Yang pertama itu untuk menampilkan rekor jurusan. Nah, yang pertama, di sini. Nah, digunakan untuk menampilkan seluruh jurusan lah. Kemudian, di ini itu dipakai untuk menghitung jumlah mahasiswa pada setiap jurusannya. Nanti akan terdapat ini pada kolom absensi terdapat ini link yang akan membuka form absensi berdasarkan jurusan yang dipilih. Lalu yang kedua itu ada multi insert absensi ya. Nah, saat link ditekan, program tersebut akan membaca. Ini get ID jurusan. Nah, kemudian bagian ini akan menampilkan seluruh mahasiswa dalam jurusan tersebut. Di sini digunakan ini untuk memilih hadir, izin, atau tidak hadir. Selanjutnya kita akan mencoba ke ininya. Nah, di sini yang pertama itu kita akan ke forum jurusan ya. Kita coba sini kita masukkan psikologi, lalu coba apa lagi? Nah, sini. Lalu setelah tombol ditekan tombol save, itu kan datanya itu nanti akan masuk ke tabel jurusan. Selanjutnya saya akan membuka. Nah, ini sorry. Nah, kita pilih ini, kita save. Misalnya kita coba. Nah,
Nah, ini. Nah, dropdown ini tadi muncul otomatis dari database-nya. Nah, setelah di save, nah, eh, data mahasiswa itu berhasil disimpan. Lalu kita balik. Nah, ke halaman utama kita ke forum absensi. Nah, di sini pada halaman ini kan tampil daftar jurusannya beserta jumlah mahasiswanya. Kita coba tekan link salah satunya. Nah, kemudian coba kita tombol ini. Nah, di sini menampilkan ini yang berarti proses multi insertnya tadi berhasil dilakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.